Ya, kita dengar keterangannya dulu ahli dari pemohon, Pak Abdullah, silakan. Waktunya 8 menit ya, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan saudara-saudara lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Pada forum ini perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Motong, saya akan memberikan pendapat ahli terhadap atas dua isu sentral. Pertama menyangkut konsep dugaan pelanggaran terstruktur sistematis masif. Isu sentral kedua menyangkut penerapan pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Pemilihan. Terhadap isu satu, saya menggunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang atau statute approach, sehingga terkait dengan TSM itu saya fokus pada pasal mohon maaf Yang Mulia, saya buka pasal dulu. Pasal 135A Undang-Undang Pemilihan. Beranjak dari pasal 135A, maka konsep TSM itu diatur secara konseptual, yaitu kalau kita lihat di penjelasan pasal 135A, maka terstruktur itu parameternya adalah menyangkut keterlibatan aparat di dalam dugaan pelanggaran TSM. Kemudian di penjelasan mengenai sistematis, bahwa ada perencanaan yang matang, disusun rapi, dan seterusnya. Kemudian masif. Nah, kriteria masif itu berkenaan impact. Artinya pelanggaran TSM ini berpengaruh pada hasil pemilihan. Pertanyaan hukumnya adalah, apa hasil pemilihan? Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati itu adalah penetapan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten. Itulah hasil pemilihan. Sehingga di dalam penerapan pasal ini, hasil penghitungan suara dari TPS dan rekap di PPK itu bukan merupakan hasil pemilihan, sehingga untuk menentukan hasil pemilihan itu adalah kewenangan dari KPU Kabupaten. Nah, problematikanya adalah bahwa kalau menggunakan parameter masif, sulit bagi Bawaslu dimanapun, Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota, untuk menegakkan atau memproses dan menilai masivitas dari pengaruh terhadap hasil pemilihan, karena hasil pemilihan itu hasil yang final, hasil akhir yang ditetapkan oleh KPU yang berwenang. Dalam konteks pemilihan bupati, maka KPU Kabupaten, keputusan kabupaten tentang penetapan hasil pemilihan itu yang dipakai ukuran atau kriteria masif. Problemnya adalah ada dilema
ketika ditetapkan hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten, maka 3 hari sejak diumumkan penetapan itu sudah menjadi ranah Mahkamah Konstitusi, sehingga agak sulit bagi Bawaslu untuk memproses TSM ini. Itu pendapat saya berkaitan dengan penanganan pelanggaran dugaan terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, pasal 135 itu bertumpu pada ketentuan pasal 73 ayat 2 yang terhubung dengan perbuatan dan peristiwa pasal 73 ayat 1. Pasal 73 ayat 1 itu menyangkut perbuatan atau peristiwa hukum berkenaan dengan menjanjikan, memberikan uang dan atau barang untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih. Itu perbuatan yang harus diuji dan harus dibuktikan oleh Bawaslu. Kemudian bila terbukti oleh Bawaslu, maka akibat hukumnya itu ada di pasal 73 ayat 2, yaitu di dalam putusan Bawaslu itu harus menyatakan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan TSM, maka oleh KPU harus didiskualifikasi. Nah, di dalam penerapan pasal ini yang rangkaian-rangkaiannya tadi, maka ada problematika. Unsur masif tadi sulit dibuktikan karena berbenturan dengan masa di mana hasil pemilihan 3 hari yang ditetapkan oleh KPU sudah dapat diajukan perselisihan hasil di mahkamah. Nah, oleh Bawaslu, di Perbawaslu itu tidak mungkin menggunakan hasil pemilihan akhir itu menjadi ukuran masif. Karena batas di Perbawaslu tentang penanganan pelanggaran administrasi TSM itu batas akhirnya perolehan suara pada hari pemungutan suara. Sementara hari pemungutan suara itu belum final hasil pemilihannya. Itu pendapat saya tentang TSM. Nah, kemudian pendapat ahli saya berkenaan dengan legalitas. Isu tentang legalitas keputusan KPU Parigi Motong nomor 1450 tahun 2004 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Parigi Motong tertanggal 22 September 2024. Nah, sebut dengan isu tersebut, ahli akan menggunakan 2 pendekatan. Pertama adalah pendekatan perundang-undangan atau pendekatan undang-undang, status approach, dan pendekatan kasus atau case approach. Nah, pendekatan peraturan perundang-undangan saya fokuskan kepada pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Pemilihan, pasal 50 ayat 1 huruf Undang-Undang Pemilihan, pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan, pasal 142 huruf B, dan pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan, serta pasal 154 ayat 1, ayat 2, dan ayat 7 Undang-Undang Pemilihan. Beranjak dari bertumpu pada ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf G, ini hasil judicial review putusan Mahkamah nomor 56 PUU tahun 2019 yang secara lengkap bahwa calon gubernur, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Poin G, huruf G poin 2, bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Sekali lagi, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Ketentuan ini merupakan syarat imperatif, syarat wajib, tidak boleh
dikalahkan, tidak boleh dikesampingkan, harus diterapkan. Bagi semua bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Motong untuk ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong, dan bagi KPU Kabupaten Parigi Motong, ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar utama dalam menetapkan pasangan calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten Parigi Motong, sehingga ketentuan ini merupakan legalitas substansial, bukan legalitas formal terhadap keputusan Parigi Motong. Itu berkenaan dengan pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Pemilihan. Melangkah kepada pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan, bahwa ketentuan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan ini adalah ketentuan untuk KPU, dengan tegas mengatakan, mengatur KPU Kabupaten Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon bupati dan calon wakil bupati atau pasangan calon wali kota atau calon wali kota, dan dapat, tanda kutip, dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan calon wali kota. Ketentuan tersebut merupakan norma prosedur, ketentuan prosedur, kaidah prosedur bagi KPU Kabupaten untuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan atau diberikan calon bupati dan wakil bupati. Selain itu, ketentuan ini mengatur wewenang diskresi. Sekali lagi, mengatur wewenang diskresi. Wewenang bebas, bukan wewenang terikat, untuk KPU Kabupaten dalam memastikan keabsahan dokumen persyaratan. Dalam konteks ini menyangkut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bila syarat dokumen putusan pengadilan telah dianggap sah oleh KPU Kabupaten tidak perlu melakukan klarifikasi kepada instansi pengadilan. Kemudian saya melangkah pada pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan, mengatur sebagai berikut. KPU Kabupaten Kota menuangkan hasil penelitian, syarat administrasi, dan penetapan pasangan calon dalam berita acara penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan calon wali kota. Isu hukum terhadap ketentuan ini, apakah berita acara KPU Kabupaten identik dengan keputusan KPU Kabupaten? Waktunya dipersingkat, Pak. Terima kasih Majelis yang mulia. Mohon maaf, dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang 586 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, istilah keputusan penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, serta mempunyai sifat konkret, yaitu ciri hukumnya berwujud tertentu atau dapat ditentukan mengenai sesuatu. Individual, ciri hukumnya ditujukan kepada tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju, dan final, ciri hukumnya sudah definitif, menimbulkan akibat hukum, dan tidak memerlukan persetujuan atasan, tidak memerlukan persetujuan instansi lain. Jika berpegang pada penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, berita acara KPU identik dengan keputusan, namun konteksnya berbeda. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Keputusan administrasi pemerintahan disebut juga keputusan tata usaha negara atau keputusan, adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penjelasan tidak ada perluasan makna mengenai keputusan. Bila merujuk pada ketentuan ini,
berita acara KPU Kabupaten tidak identik dengan keputusan. Kemudian saya melangkah pada pasal 142 huruf B dan pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan. Pasal 142 huruf B Undang-Undang Pemilihan mengatur sengketa pemilihan terdiri atas sengketa antar peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Kemudian pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan mengatur Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142. Bila peserta pemilihan mengajukan gugatan upaya yudisial ke pengadilan TUN terhadap keputusan KPU Kabupaten yang tidak sama dengan objek keberatan di Bawaslu karena putusan TUN dimaksud tidak mempunyai kekuatan untuk ditindaklanjuti. Kemudian syarat imperatif salah satu calon atau pasangan calon bupati wakil bupati dikesampingkan oleh PT TUN. Misalnya syarat calon bupati wakil bupati mantan terpidana belum jeda 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan ingkrah tidak dipertimbangkan oleh PT TUN. Pendekatan kasus, saya tiba pada sebuah kesimpulan pendekatan kasus yang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 132 PHP titik BUP garis datar 19 Romawi garing 2021 perkara perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Bovendigul Provinsi Papua tahun 2020. Di dalam pendekatan kasus ini ahli berkesimpulan dalam konteks syarat calon bupati Parimo, maka ahli berpendapat sebagai berikut. Penghitungan awal dalam menentukan masa jeda 5 tahun dimulai saat pembacaan putusan hakim atau vonis yang telah berkekuatan tetap. Kedua, pemotongan hukuman dengan masa proses penahanan saat penyidikan atau penuntutan berkaitan dengan teknis atau tata cara menjalani hukuman pidana. Jadi pemotongan hukuman pada post factum setelah vonis itu adalah teknis atau tata cara pemidanaan. Kemudian, syarat masa jeda 5 tahun bagi mantan terpidana merupakan syarat imperatif yang tidak boleh dilanggar atau tidak boleh tidak ditegakkan. Atas dasar itulah, ya, Majelis yang mulia, saya berkesimpulan terakhir. Jika ditelah ketentuan-ketentuan di atas dengan menggunakan dua pendekatan tadi, ahli berpendapat sebagai berikut. Keputusan KPU Parigi Motong nomor 1450 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Parigi Motong tertanggal 22 September 2024 yang tidak menetapkan salah satu pasangan calon sebagai calon bupati dan wakil bupati karena tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Pemilihan sesungguhnya tidak mempunyai cacat prosedur dan tidak mempunyai atau mengandung cacat substansi, sehingga keputusan KPU Parigi Motong nomor 1450 tahun 2004 sesungguhnya sah secara hukum atau memenuhi derajat legalitas atau rehmatik. Kemudian kedua, sikap atau tindakan KPU Parigi Motong yang tidak mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan PT TUN yang membatalkan keputusan KPU Parigi Motong 1450 tahun 2004 tentang penetapan itu adalah dapat dipandang tindakan sewenang-wenang atau beriringan dengan tindakan penyalahgunaan wewenang. Demikian Majelis Hakim yang mulia pendapat ahli saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dari kuasa pemohon ada yang mau diperdalam apa yang sudah disampaikan oleh ahli Pak Dr. Abdullah? Silakan. Terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan yang disampaikan oleh ahli dapat saya garis bawahi terkait dengan soal pasal
7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Pemilihan yang sebenarnya sudah beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir adalah berdasarkan putusan pasal 56 tahun 2019. Semangat daripada putusan itu adalah untuk melakukan pemilihan kepala daerah adalah untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Maka untuk mencapai hal tersebut, calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana harus diberi waktu yang dipandang cukup guna melakukan penyesuaian di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya, orang yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan teruji. Ya, pertanyaannya. Oke. Nah, terkait dengan hal itu, saya ingin minta pendapat ahli, apakah tindakan KPU Parigi Motong dalam hal ini termohon dengan menerima putusan PT Tun Makassar perkara nomor 12/G/Pilkada/2024 dan seterusnya, dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, apakah telah sesuai dengan asas legalitas maupun prinsip efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam permasalahan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong tahun 2004, sebagaimana tersebut di atas, mohon pendapat ahli, dari sudut pandang ahli, mana yang lebih diutamakan, asas kepastian hukum dengan asas keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan? Mungkin untuk sementara itu dulu, Yang Mulia. Ya, Romeo. Sekarang kuasa hukum termohon untuk ahli dan pemohon ada. Cukup? Ya, enggak sementara, kalau lewat udah Cukup, lewat Yang ya Mulia, udah cukup, enggak cukup. usah. Kuasa hukum pihak terkait ada? Ada, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Tadi sudah diterangkan pendapat ahli berkaitan dengan TSM. Berkaitan dengan TSM ini, saya bertanya kepada ahli, berkenaan pelanggaran dugaan bersifat TSM itu yang paling berpotensi untuk melakukan TSM itu pasangan calon yang mana? Nah, di dalam pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Parigi Motong, di situ ada salah satu calon nomor urut 1 merupakan petahana, sedangkan pihak terkait itu pada urut nomor 4. Saya kira itu yang Itu mulia. saja, ya. Ya, kasih. Silakan Pak Dr. Abdullah untuk merespon dari pemohon dan dari pihak terkait. Terima kasih, Majelis. Aspek legalitas, secara konseptual, aspek legalitas itu memiliki dua dimensi atau dua aspek, yaitu legalitas formal dan legalitas material. Sehingga menurut pendapat saya bahwa putusan Mahkamah nomor 56 PUU tahun 2019 adalah, bahasa kiasan saya itu adalah, ini norma hukum yang dijahit dengan konstitusi. Jadi norma ini adalah norma hukum yang sangat konstitusional. Sebagai norma hukum yang sangat konstitusional, yang sudah diuji, yang dijahit, dikonstruksi oleh kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi, maka norma ini menjadi norma tertutup, tidak bisa lagi ditafsir, dia harus ditegakkan, tidak bisa dikesampingkan. Hal ini ditunjang dengan ratio desidendi Hakim Konstitusi di putusan Mahkamah nomor 132 tahun 2000 PHP tahun 2021. Tadi sudah dijelaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu adalah menghadirkan calon-calon yang bersih,
yang jujur, yang berintegritas, yang pada akhirnya akan menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Itu filosofi. Sehingga dari sisi aspek legalitas, maka tidak ada lagi, ini sudah legal secara formal, legal secara material. Artinya segala keputusan KPU termasuk semua lingkungan peradilan, bila berkenaan dengan penerapan pasal ini, maka semua lingkungan peradilan, semua pihak harus tunduk, patuh, taat pada ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf G. Tidak ada alasan lain untuk menyimpanginya. Kemudian aspek kepastian hukum sama. Jadi aspek kepastian hukum sudah pasti. Jadi bahkan bukan hanya kepastian hukum, tapi kepastian konstitusional sudah ada yang di sini. Jadi saya mencoba menggabungkan pendekatan hukum dengan pendekatan konstitusional, sehingga pasal 7 ayat 2 huruf G itu sudah memiliki dua aspek besar, yaitu aspek konstitusional dan aspek hukum itu sendiri. Itu berkenaan dengan pasal 7 ayat 2 huruf G berkenaan dengan TSM. Pertanyaannya, siapa yang berpotensi? Itu pertanyaan faktual. Mohon maaf, saya tidak punya hak, punya kewenangan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan faktual. Demikian majelis. Baik. Cukup Izin, ya. majelis. Dari Izin, mana? Pihak terkait Oh, pihak terkait apa? izin bertanya majelis. Sudah tadi nggak ada, katanya sudah cukup. Izin majelis. Satu pertanyaan saja. Berpikirnya jangan telat ah. Siap. Anak muda kok pikirnya telat itu. Siap yang mulia. Ya udah, silakan. Sehubungan dengan Satu saja ya. Ya, satu yang mulia. Sehubungan dengan apa yang ahli sampaikan berkaitan dengan pasal 73 ayat 1, pertanyaan saya, menurut ahli, seperti apa ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menimbulkan dampak masif dari frasa mempengaruhi dalam pasal 73 ayat 1 terhadap seorang yang dipengaruhi in casu pemilih? Cukup yang mulia. Cukup ya. Silakan Pak Abdullah. Terima kasih. Jika mencermati pasal TSM, satu rangkaian 3 ketentuan, tidak ada ukuran matematis, tidak ada ukuran matematis, sehingga menurut pendapat saya bahwa karena kewenangan itu ada di Bawaslu sebagai upaya penanganan pelanggaran administratif, bukan penanganan pelanggaran yudisial. Jadi TSM di pasal 173, Yunto pasal 135 dan pasal 73 itu upaya administratif, bukan kuasi peradilan sesungguhnya di situ, karena Bawaslu bukan lembaga peradilan. Ya, tidak ada lembaga non peradilan diberikan kekuasaan kehakiman, nggak ada. Dia berpuncak di mana? Nah, oleh sebab itu, dalam konteks Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu, ukuran yang digunakan itu sulit sekali, ya kan? Sehingga menggunakan ukuran rasionalitas. Menurut pendapat ahli, dia menggunakan ukuran rasionalitas. Apakah keterlibatan aparat itu benar-benar terjadi di aspek struktur, di parameter struktur? Apakah sistematis itu ada perencanaan dari awal menggunakan jabatan-jabatan dan seterusnya, dan itu dibuat dengan rapi? Kemudian apakah itu berpengaruh langsung terhadap hasil pemilihan yang final, bukan hasil penghitungan suara di TPS? Itu agak sulit, sehingga menurut pendapat saya agak sulit untuk menggunakan parameter yang matematis yang pasti. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik Pak Abdullah, terima kasih. Sekarang kita bergeser ke ahlinya termohon, Pak Dr. Saiful terlebih dahulu. Waktunya 8 menit ya.